Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga semua tetap sehat. Terima kasih kembali bertemu dengan saya, Afrianto Daud, untuk melanjutkan sesi workshop online kita. Ya, pada minggu kedua ini kita akan mendiskusikan atau membahas bagaimana menggunakan apa yang saya sebut dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu dalam melakukan beberapa hal dalam proses riset dan publikasi kita, terutama dalam melakukan proses editing atau proofread tulisan kita. Saat nanti kita menulis jurnal atau menulis tesis, proposal, ya, sangat mungkin kita akan berhadapan dengan bahasa, ya, terutama dalam hal ini tentu bahasa Inggris. Nah, nanti saya akan perkenalkan satu aplikasi atau satu web yang sangat bagus yang bisa membantu kita, yaitu namanya Grammarly. Kemudian pada sesi berikutnya saya akan memperkenalkan atau membahas satu aplikasi yang sekarang sangat populer, yaitu aplikasi yang digunakan untuk mengecek similaritas tulisan, ya, similaritas atau kesamaan tulisan kita dengan tulisan orang lain, yaitu aplikasi Turnitin. Baik, demikian pengantar Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mulai dengan Grammarly, ya. Mungkin saja Bapak Ibu sebagian sudah familiar ya dengan Grammarly ini. Mungkin sudah ada yang menggunakan, jadi bagi yang sudah menggunakan ini hanya pengulangan. Bagi yang belum, ya saya akan jelaskan apa itu Grammarly dan bagaimana cara menggunakannya. Jadi intinya Grammarly adalah satu alat atau satu aplikasi atau satu web yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki bahasa Inggris kita. Jadi ini memang hanya bisa digunakan untuk saat ini baru untuk bahasa Inggris, Ibu Bapak. Dan belum ada fiturnya untuk bahasa yang lain, ya sepanjang yang saya tahu, ya. Tapi most of us, ya, kebanyakan kita kan akan menulis juga dalam bahasa Inggris, makanya saya pikir perlu mengenal Grammarly ini, gitu ya. Tapi kalau misalnya memang hanya menggunakan bahasa Indonesia dalam semua tulisannya, maka Grammarly sebenarnya tidak relevan. Anyway, mari kita perkenalkan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, jadi ini adalah alat bantu untuk memperbaiki bahasa Inggris kita, ya, atau memproofread bahasa Inggris kita, termasuk editnya. Kemudian untuk bisa menggunakan Grammarly ini, itu ada dua versi, Ibu Bapak. Ada versi gratisnya. Jadi versi gratis itu cukup bikin akun, ya, di webnya nanti akan saya jelaskan dengan menggunakan akun Google kita atau Gmail kita. Atau kalau mau lebih lengkap itu beli yang premium, ya. Ada beberapa fiturnya yang tidak dibuka untuk versi gratisnya, misalnya fitur plagiarism checker, ya, atau untuk memeriksa plagiarism atau kesamaan tulisan kita dengan orang lain. Itu tidak ada di versi gratis, itu hanya ada di versi premium. Tapi itu pilihan, ya, silakan. Kalau menurut saya versi gratisnya saja lumayan, ya, atau sudah lebih dari cukup untuk kalau hanya kita sekedar kebutuhannya untuk ngecek bahasa, gitu. Kemudian bisa dilakukan secara online, jadi kita pergi ke webnya, atau juga bisa terintegrasi dengan browser kita, ya. Artinya saat kita browse tertentu, web tertentu, nanti Grammarly-nya hidup, ya, sudah bisa kita lihat ada kesalahan-kesalahan bahasa misalnya kan, atau ada hal yang perlu diperbaiki dari tulisan kita baca, atau saat kita bekerja dengan Microsoft Office Word, itu juga bisa terintegrasi, ya, Ibu Bapak. Itu overview-nya. Sekarang bagaimana cara mendaftarnya, gitu. Jadi nanti Ibu Bapak pergi ke ini, web ini, grammarly.com. Setelah itu bikin akun di situ, ikuti aja prosesnya, ya. Bisa mendaftar dengan akun Google kita, tinggal continue with Google ini. Nah, tentu kita harus ingat password kita di akun Google, ya.
Atau kalau enggak ya menggunakan Gmail yang lain ya. Daftar dengan Gmail, kemudian sign up gitu ya. Dan saya pikir juga tidak mesti Gmail ya, bisa menggunakan email yang lain. Tapi saya biasanya menggunakan Gmail karena terintegrasi dengan Google. Gitu. Nanti saya akan peragakan bagaimana cara masuknya, tapi intinya web yang paling penting itu di sini ya, grammarly.com. Nah, setelah masuk, nah nanti kita diminta untuk juga menginstall beberapa aplikasi tambahan. Tadi misalnya saya bilang kan bahwa kita bisa bekerja, Grammarly ini langsung terintegrasi dengan Microsoft Office Word kita, berarti nanti kita install, ini ya, Grammarly for Microsoft Office Word. Klik aja install ini, nanti akan di bawahnya, kita untuk menginstall, ikuti aja prosedurnya gitu ya. Atau kalau kita mau bekerja langsung kelihatan ikonnya di desktop kita ya, berarti nanti kita klik Grammarly for Windows, kita install lagi gitu ya. Atau kalau misalnya kita ada plugin di Chrome kita gitu, silakan juga install. Jadi ada 3 tambahan aplikasi setelah masuk untuk diinstal ya. Nah, di mana kita dapatkan? Itu di sisi kiri ini ada nanti apps, klik apps itu, pilih mana yang kita perlukan gitu. Saya pikir cara install semua kita sudah tahu lah ya. Kita ikuti prosedur instalasi itu. Nah, setelah kita masuk, nanti kan kelihatan antar muka ya, atau bentuk di dalamnya Grammarly itu kayak gini. Jadi di sisi kiri ini ya, ada My Grammarly, ada account, ada apps. Ini tempat tadi kita klik untuk install beberapa aplikasi tambahan tadi itu. Nah, ini contoh-contoh kalau nanti kita udah kerja, nanti ada file-filenya di bawah ini gitu ya. Itu. Nanti tentu saya akan peragakan ya. Ini saya jelaskan dulu dengan PowerPoint ya. Nah, kalau kita udah masuk, untuk bisa bekerja, kalau ini melalui web ya, kita klik yang new ini. Apabila ingin memeriksa melalui browser dengan melakukan copy paste dari dokumen. Jadi klik new, kemudian copy paste dari dokumen kita. Jadi tadi kalau kita punya artikel yang kita mau cek, kita klik new, kemudian kita copy paste nanti. Atau juga dengan mengunggah dokumen yang berformat Microsoft Office Word di menu upload ini. Jadi bisa 2 caranya, kita bekerja di menu layer itu, kita pakai new dengan copy paste, atau mengupload dokumen kita gitu. Ya. Nah, setelah kita unggah dokumen atau kita copy paste dokumen, kita setting dulu goal-nya. Nah, goal-nya itu apakah kita mau memberi informasi, mendeskripsi, mengconvince, atau to tell a story gitu ya. Nah, kalau di dunia akademis itu biasanya netral kan, kita biasanya describe atau inform ya. Jadi misalnya kita pilih describe ya kan. Audiennya siapa ya? Kalau misalnya jurnal tentu audiennya adalah orang-orang yang knowledgeable ya, orang-orang yang berpendidikan gitu. Ya, kita pilih knowledgeable. Kalau expert ya untuk yang benar ahli spesifik di bidang kita, tapi saya pikir kita pilih knowledgeable aja. Nah, stylenya kalau tulisan kita misalnya jurnal again, proposal atau tesis, tentu kita pilih formal ya. Kalau informal tentu ya seperti kita bikin novel ya kan, short story itu informal. Nah, emotion itu bikin mild saja. Jadi bahasanya nanti bahasanya formal dengan emotion yang mild gitu. Itu jadi intinya kita setting dulu goals-nya. Nah, setelah itu udah kita mulai bekerja gitu ya. Nah, saat dokumen kita masuk nanti, Grammarly secara otomatis melakukan screening terhadap tulisan kita. Nah, nanti akan ada laporan, ada beberapa masalah nih seperti ini. All alert, ada 70 masalah dalam tulisan ini misalnya kan. Ada masalah terkait spelling, ada masalah terkait grammar, ada masalah terkait punctuation, ini tata bahasa ya, titik, koma, ya kan, ada convention gitu ya. Nah, ini detailnya. Nah, masalah itu misalnya akan di underline dengan garis merah oleh Grammarly. Ya, seperti ini, ada library. Ya, berarti kita nanti lihat nanti library apa masalahnya. Ini Grammarly katanya perlu tambah the katanya. The library. Nah, kalau nanti kita setuju, baru kita klik OK ya. Nanti akan berubah nanti di dalam dokumen itu jadi the library. Nah, karena Grammarly ini hanya suggest ya Ibu Bapak,
tetap saja yang memutuskan nanti itu kita, ya. Jadi kita yang memutuskan benar nggak perlu D atau tidak gitu. Maka dengan demikian, Grammarly itu akan sangat bermanfaat kalau kita sebagai pengguna punya kemampuan bahasa Inggris dasar yang cukup juga gitu. Jadi kalau memang bahasa Inggrisnya benar-benar blank, maka Grammarly nggak bisa dipakai karena kita nggak tahu ini suggestion benar atau tidak. Gitu. Tapi kalau kita udah punya bahasa Inggris basic yang cukup, Grammarly itu sangat bagus karena dia meremind, oh ini ada masalah. Karena sebagai penulis itu kadang kita take for granted ya. Kita kadang menganggap tulisan kita udah betul, oh ternyata kita lupa atau careless gitu ya. Jika ada hal-hal yang sebenarnya kita tahu tapi kita salah tulis. Nah, Grammarly mengingatkan, oh ini salah loh gitu ya. Oh ini Anda kurang misalnya. Oh ini Anda spellingnya salah gitu. Yang sering terjadi itu kan kesalahan spelling misalnya kan. Nah, Grammarly nanti akan membantu memberi peringatan. Sehingga kita bisa perbaiki. Itu ya. Oke, nah ini yang tadi melalui browser yang copy paste itu ya, itu cara masuknya saja. Nah sekarang saya akan peragakan Ibu Bapak langsung ke Grammarly-nya, cara menggunakannya ya. Tadi kan webnya judulnya alamat ini grammarly.com. Nah Ibu Bapak pergi aja nih ke web ini ya, ini grammarly.com, kemudian enter. Ya, karena saya sudah punya akun, ini langsung dia masuk ke dalam ya. Nah, ini udah langsung masuk ke bagian dalamnya. Tapi kalau bagi yang belum, tentu daftar dulu ya, seperti yang saya bilang. Coba saya hilangkan dulu apps-nya ini. Dia grammarly.com. Atau saya sign out dulu lah. Dan saya nggak lupa password-nya. Log out. Nah, ya ini tampilan luarnya, login ya. Nah, karena saya sudah punya akun, saya punya langsung bisa login saja. Kalau enggak nanti Ibu Bapak register ya. Oke, gimana registernya? Nah ini, klik login, terus kan di bawah ini ada pertanyaan ini, don't have an account. Jadi Ibu Bapak klik don't have an account ini. Ya ikuti aja prosedurnya, masukkan email yang mau digunakan. Saya sarankan sih pakai Gmail ya. Tapi sepertinya Grammarly menerima email yang lain seperti Yahoo ya. Jadi ikuti aja Ibu Bapak prosedurnya ya. Ini tidak saya teruskan karena saya sudah punya akun. Jadi silakan aja diteruskan nanti mendaftar. Nah sekarang saya login dengan akun saya karena saya sudah punya akun ya. Saya masuk lagi ya. Saya sudah punya Gmail. Mudah-mudahan password saya nggak salah ya. Karena udah lama nggak saya logout. Karena saya langsung bekerja aja dalam. Yes. Ini masuk lagi dia. Udah. Baik, Ibu Bapak. Nah, ini bagian dalamnya. Seperti Ibu Bapak lihat, saya sudah banyak sekali menggunakan Grammarly ini. Ini dokumen-dokumen yang sudah saya kerjakan ya, Grammarly ya. Itu banyak sekali ya. Ini I found this very useful ya, karena saya juga bekerja sebagai proofreader, Ibu Bapak. Nah, Ibu Bapak bisa lihat ini di bagian atas kiri ini ada tulisan premium. Kenapa? Karena memang saya memakai Grammarly versi premium. Jadi saya berbayar ya, saya beli dengan harga tertentu sehingga saya bisa menggunakan untuk fasilitas yang tidak ada di versi gratis ya, di fitur-fitur yang tidak ada di versi gratis. Seperti fitur plagiarism tadi itu, plagiarism checking ya. Baik, nah kalau Ibu Bapak tadi belum punya apps tadi itu, klik di sini, sudah seperti yang sudah saya jelaskan, klik situ, nanti ada beberapa yang Bapak harus install. Kalau saya semua udah aktif nih, saya udah aktif, saya sudah punya fitur tambahan untuk Microsoft Office, untuk Windows juga, untuk Chrome juga. Jadi saya nggak perlu install ulang ya. Klik tinggalkan aja itu.
Nah, sekarang saya akan contohkan cara bekerja ya. Tadi kan ada dua nih, ada new. Jadi kalau new itu copy paste dari dokumen kita di luar ya. Tentu kita siapkan dulu dokumennya. Kita copy paste, dicoba dengan model yang sebelumnya Ibu Bapak ya, dengan upload file ya. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, saya jarang sekali menggunakan copy paste dan itu tidak berhasil. Saya lebih suka upload file saja. Jadi upload file, saya upload dulu filenya. Saya ambil file yang ada, yang sudah saya siapkan. Saya ambil yang inilah, yang contoh ini, proposal penelitian contoh. Tunggu dia terupload. Nah, ini udah masuk ya. Your document formatting will be restored upon download. Preserve your documents formatting dengan formatting tool are temporarily disabled. Ya, nggak apa-apa. Pemberitahuan aja. Nah, ini yang tadi setting goal dulu, Ibu Bapak. Ditanyanya audiennya siapa. Knowledgeable, biarkan aja. Formality-nya netral, ya kan? Atau formal. Netral nggak apa-apa. Tapi kalau formal pun, kalau untuk jurnal kan formal ya. Kita bikin formal. Ya, jadi tidak ada penggunaan slang atau colloquial word, ya. Kalau netral, coba kita cek. Netral itu kadang-kadang bisa juga menggunakan causal expression gitu ya. Nah, kita pilih formal kalau untuk jurnal. Kemudian domainnya general, karena ini tentang bahasa Inggris ya, ini general. Oh maaf, karena ini jurnal ya, dia kita pilih akademik. Kemudian tone-nya netral saja. Oke. Intent, to inform, to describe, to contain, to tell a story. Saya pikir to describe atau to inform ini dua hal boleh saja ya. Describe. Oke, kemudian done. Nah, seperti Ibu Bapak lihat, itu sudah ada alert-nya di sini, ada 339 alert, itu kayak pemberitahuan bahwa tulisan ini ada masalah banyak sekali ya. Nah, kalau misalnya Anda klik alert itu, nanti akan kelihatan detailnya ya, apa saja masalahnya gitu. Apakah terkait spelling, terkait grammar, dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Ya. Misalnya, ini yang dimerahkannya. Language is important thing. Apa yang kurang di sini kata Grammarly adalah Anda harus menggunakan an important thing. Dan saya pikir ini benar ya, bahwa secara bahasa, kalau kita menggunakan pertama kali sebuah benda, sebaiknya kita memakai artikel atau an kan. Ya, noun-nya kan thing ini kan. Nah, ini penulis lupa dia menggunakan atau an. Tadi di-remind oleh Grammarly. Dan kalau kita setuju, maka klik di sini, klik to add an article. Kemudian klik, maka perhatikan ada yang berubah di sisi ini. Perubahannya is an important thing, ya kan? Nah, kemudian ini juga dimerahkan oleh Grammarly. Okay. Nah, kita lihat kenapa dimerahkan. Itu ada penjelasannya di kanan. Nih, we can katanya. Ya, kenapa can? Karena ini, kata Grammarly, inconsistent katanya. You use two different style of apostrophe or quotation mark in your comment. Both style are acceptable, but it's best to be consistent. Maksudnya, kalau memang kita gunakan can all the time disingkat, singkat aja terus. Tapi kalau mau dilengkapi full ya. Dan saya pikir dalam academic writing itu biasanya orang menggunakan cannot ya, bukan can, tidak disingkat tapi dibikin full. Nah, kita perbaiki juga ini ya. Kita perbaiki. Kita update aja all. Click to use consistent punctuation. Update all. Dari konsisten. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, the thing is, yang konsisten tadi itu dia bentuknya can. Ya, sebenarnya mestinya kita pilih cannot ya. Nah, kita bisa juga edit lah di sini.
Saya lebih suka menggunakan cannot ya daripada can. Jadi kita bisa edit juga langsung di situ. Cannot give separated language. Oke. Kemudian as and means, biasanya mean ini harus pakai s ya. Coba kita lihat apa kata Grammarly. Betul ya? Nah, means yang artinya alat. Kita klik. Kemudian of course if we communicate. Nah, kenapa kita Grammarly memerahkan? Karena setelah we itu harusnya kita menggunakan verb kan, bukan noun. Nah, ini penulis menggunakan communication. Tadi ingatkanlah Grammarly ini harusnya communicate. Kemudian kita klik lagi. Ya, we communicate. Nah, human being kenapa dimerahkan? Karena mestinya itu di apa namanya? Disambung ya, human being itu. Tahu human saja gitu. Oke. Itu human being. Nah, kalau Grammarly bilang ini kesalahannya ada kesalahan artikel lagi gitu ya. Tapi sebelum itu ada nih of course. Apa yang kurang di of course itu biasa ada koma ya setelah of course. Nah, ini dia. Ya. Ini itu human being. Oke, saya setuju. Nah, kenapa nih dimerahkan oleh Grammarly? Tunggu penjelasannya ada di sebelah kanan. Oh ya. Kita perlu koma di situ. Kemudian ini juga perlu ini pengulangan ya. Bawah itu. Ada koma lagi. Ya, kita tuntaskan sampai background paragraf pertama ini sebagai contoh. So in language we don't care about vocabulary. Nah, ini karena tadi sudah saya jelaskan ada harusnya can itu tidak disingkat, ini dari tambahnya cannot ya. Biar formal gitu ya. Nah, ini don't ini ya. Ini apa namanya kata-kata yang nggak nyambung ini mestinya itu di delete ya. Nah, tapi Grammarly nggak tahu ini harus delete, katanya jangan disingkat. Tapi menurut saya ini di delete. Jadi bisa langsung di situ ya. We cannot care about vocabulary because you want to know the language. Nah, ini harus ada koma. Oke, kita klik. We must know the vocabulary. In communication, ya, harus pakai koma setelah communication. Vocabulary is very important. Nggak perlu koma di sini, dihilangkan oleh Grammarly. If communicate with other. Nah, sebelum but itu kita perlu koma. Atau sekalian karena kalimatnya udah full ya. Kita boleh pakai koma atau malah however saja. Ya. Kemudian ini juga mestinya di fullkan, bukan disingkat ya. Ini Grammarly bilang do not katanya, jangan don't karena ini formal. Itu. Nah, ini yang kalau yang biru-biru ini itu kesalahannya menurut Grammarly nggak fatal. Cuma Grammarly mengasih saran ketimbang menggunakan kata very important, Anda bisa juga menggunakan kata-kata essential dan critical. Kenapa? Karena kalau kadang dalam satu tulisan itu terlalu sering menggunakan important gitu, itu tulisannya menjadi kurang bagus. Maka lebih baik kita menggunakan sinonimnya gitu. Jadi kadang-kadang kita bisa menggunakan kata essential ya atau critical yang lebih banyak digunakan dalam akademis itu gitu. Oh ya, ini juga salah ya. Are itu but we are cannot. Harusnya tidak boleh ya karena tak boleh ada to be sebelum modal auxiliary ya kan. Ini
suruh delete oleh Grammarly. Oke. Ini juga pilihan but, tapi kalau mau gunakan however titik ini koma ini juga bagus ya. Saya ikuti Grammarly di sini karena ini kalimat yang di sini itu sudah udah complete sentence sampai di sini ya. Jadi kita mulai kalimat baru dengan however gitu ya. However, we can understand the word that they are used. Ini maksudnya ya, ini dua kalimat bisa dipisah dengan semicolon gitu. Nah, betul, other itu mestinya others. Kenapa? Karena itu refer dengan orang lain yang jamak gitu ya. Nah, ini juga ingat kalau Grammarly, apa benar kita di sini butuh passive voice ya. However, we can understand the word that they are used. Saya pikir nggak benar ya, jadi kita langsung delete ini. Ya, bukan yang mereka digunakan kan, mestinya yang mereka gunakan gitu. Okay, I can make the communication. Grammarly menyarankan nggak usah pakai the, ya saya setuju. Communication itu hal yang general. Can make communication it's not clear because bla bla. Oke, itu paragraf pertama dari tulisan ini sudah kita perbaiki ya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini bentuk baru setelah kita edit dan proofread dengan Grammarly gitu. Oke, nah anggap ini kita udah selesai Bapak. Ini masih banyak sebenarnya ya. Itu dalam contoh ini saya tidak akan peragakan semuanya. Tapi kita satu paragraf aja. Nah, sekarang anggap kita udah selesai ya. Lakukan ini, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, tentu kita download lagi yang sudah kita ini perbaiki ini dengan klik Grammarly di sebelah kiri ini, kemudian download ya. Maka nanti file itu akan kembali dalam bentuk Word dokumen. Ini dia. Nih. Nah, perhatikan paragraf pertama ini. Dia sudah dalam bentuk yang sudah diedit dan sudah diperbaiki. Perhatikan ini. Ada an important dari kita tambahkan. Ada cannot yang tadinya disambungkan menjadi cannot. Kemudian ada communicate, ini people can communicate, bukan communication gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini ada however yang tadinya ini tidak kalimat baru ya, disambung gitu ya. Sekarang udah menjadi kalimat baru. Oke, that's it, Ibu Bapak. Ya, satu contoh bagaimana menggunakan Grammarly ya untuk memperbaiki bahasa kita. Tapi sekali lagi, Ibu Bapak, saya ingatkan bahwa Grammarly ini akan efektif kita bisa gunakan kalau kita bisa atau memiliki kemampuan bahasa Inggris basic yang lumayan gitu ya. Tapi kalau memang benar-benar blank, saya sih tidak sarankan untuk nge-proofread sendiri dengan Grammarly. Mending cari proofreader yang profesional gitu. Ya, oke. Nah, saya kembali ke slide. Tadi seperti saya bilang bahwa saat kita bekerja dengan Mendeley itu bisa bekerja lewat web, tapi kita juga bisa bekerja langsung dengan Word dokumen kita gitu. Ya. Nah, ini kan dalam versi Word ini yang sudah diperbaiki tadi kan, tapi ini kan belum selesai, ya kan? Nah, kalau kita misalnya mau bekerja di Word dokumen juga bisa, tapi dengan syarat tadi kita sudah install aplikasi tambahannya untuk Word. Nah, nanti tanda-tandanya kalau kita sudah install Grammarly for Word itu ada nih di sebelah kanan kita. Nah, harus aktifkan itu, open Grammarly gitu ya. Open Grammarly. Maka Grammarly akan otomatis juga memeriksa dokumen kita dari aspek kebahasaannya gitu. Tapi tentu kalau kita sedang online ya, sedang bekerja, kemudian laptop kita connect ke internet gitu ya. Nah, kita contohkan sekarang bekerja dengan Word dokumen. Yang langsung, kita tidak masuk ke webnya, kita tidak login, tapi kita bekerja di Word dokumen dengan mengaktifkan ya plugin
Grammarly-nya gitu. Nah, sama kayak tadi di sebelah kanan itu ada kelihatan beberapa apa namanya alert gitu ya yang harus kita perbaiki. Kemudian di sebelah kiri ini ada yang dimerahkan, ada yang dibirukan gitu ya. Sama kayak tadi kita lihat kenapa dimerahkan misalnya kan. Misalnya ini dimerahin lah dia. Ini kesalahannya lebih fatal ya. Misalnya kita klik itu. Kita klik yang merahkan itu. Nah kata Grammarly ini mestinya in a foreign language bukan the. Coba kita baca baik-baik. Vocabulary is one part of English, such grammar, spelling, phonology, pronunciation. According to her, vocabulary is the word that we teach in the foreign language. Yes, kenapa tidak the? Karena ini kan indefinite article yang kita butuhkan di sini. Karena kita belum jelas foreign language-nya itu foreign language yang mana. Ini masih umum kan. Makanya kita benar Grammarly kita klik itu. Maka the itu sekarang berubah menjadi ini. Berubah ya. Nah, ini kenapa dibirukan? Kemungkinan salah kurang koma ini. Atau kata Grammarly ganti dengan thesaurus. No, biarin aja. Thesaurus itu word. Thesaurus itu sinonimnya. Sekali kalau misalnya hijau kayak gini ini tidak big problem ya, tidak serius sekali masalah. Tapi kalau merah itu berarti serius. Sekarang ini kenapa dimerahkan? It means vocabulary is written or spoken unit of a language. Oke, yes. Harusnya ini tetap pakai artikel karena ini adalah artikel dari noun unit ya. Hence, vocabulary is as a symbol. Nah, saya pikir ini juga masih terkait artikel lagi ya. As a symbol of idea, ini masih in a foreign language. Oke. Karena merahkan saya pikir ini harus a symbol of ideas, saya pikir. For an idea, or the idea. Symbol of idea, for an idea. Ya, an idea in a foreign language. Vocabulary mastery made the students confident to read or translate the text on textbook. Textbook itu tulisannya mestinya menyatu, bukan dipisah. Nah, itu Ibu Bapak. Ya, sekarang dia sudah berubah ya. Nah, ini sudah menyatu dia, tapi tetap disarankan sesuatu oleh Grammarly tambahin katanya the textbook it appear that an article is missing before the word. Ada artikel on textbook. Yes. Karena noun ini kalau misalnya kita baru menyebut pertama kali baiknya pakai atau pakai the atau dijamakkan. Kalau dijamakkan saya pikir dia hilang merahnya itu. Walaupun tidak di suggest oleh Grammarly ya, textbook. Karena textbook ini refer ke banyak textbook gitu kan. Oke. Nah, ini minimal kita sudah memperbaiki beberapa ya di 2 paragraf ini Ibu Bapak. Baik. Nah, kalau misalnya mau mengeksplor lebih jauh lagi itu ada di atasnya itu isunya apa saja terkait correctness ada 30, kita klik aja itu. Nah, ini bagian correctness-nya aja yang dia munculkan. Terkait clarity, ada katanya a bit unclear, maksudnya itu kejelasan tulisannya kayak nggak begitu jelas menurut Grammarly. Engagement dengan audiennya ada 144 case menurut Grammarly yang harus diperbaiki. Ya, misalnya kalau kita klik ini language, ya katanya selain language gunakanlah kata expression, vocabulary, jangan language all the time. Ya, ini language lagi katanya kan. Tapi yang ini tidak begitu, menurut saya bukanlah hal yang begitu basic, ya kan? Ya, tapi kalau misalnya dia merah kan kayak tadi, nah itu basic masalahnya ya. Misalnya kita teruskan ke bawah, kita balik lagi ke all issue ini, all issue. Nah, ini lagi kan ada absen is a part, ya kan? Ini that is very important. Ini harus ada koma biasanya, particularly dan seterusnya. For that reason harus ada koma atau for a reason. Ini
biasanya mesti ada koma ya. Dan seterusnya, Ibu Bapak, mudah-mudahan bisa sebagai contoh ya, menggunakan Grammarly di dalam menulis atau ketika menulis. Oke. Baik, nanti akan saya kasih penjelasan apa follow up atau latihan yang Ibu